As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, perkenalkan, nama saya Marlianti, bertugas sebagai dosen di STEM2. Video ini saya buat dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula. Pada kesempatan ini saya membuat video pembelajaran dengan mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, dengan begitu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus semuanya, Baik, Ibu. bagaimana teman-teman mengenai materi kita minggu lalu tentang konsep dasar kewarganegaraan? Si Hendra, gimana kok tentang pemahamannya tentang konsep dasar kewarganegaraannya? Paham, Bu? Cukup jelas. Ada yang lain? Ajis? Paham, Bu? Paham ya? Iya, Bu. Baik, berhubung teman-teman semua sudah paham dengan materi sebelumnya, sekarang kita lanjut ke materi tentang identitas nasional. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, sebentar lagi kita akan menyaksikan video dan teman-teman silakan menonton video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Semenjak Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki suatu identitas nasional. Di mana apabila suatu negara telah berdiri, maka harus memiliki sebuah identitas. Identitas nasional ini harus tetap dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi selanjutnya. Tujuannya agar identitas nasional yang sejati, yakni yang telah diturunkan sejak hari kemerdekaan oleh para pendahulu kita, tidak hilang ataupun berubah. Identitas nasional merupakan suatu karakter atau ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang mana karakter atau ciri tersebut membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional ini sangat penting bagi suatu bangsa. Ini karena tidak mungkin terjaga keutuhan suatu bangsa tanpa mengenal terlebih dahulu identitas dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu sangat penting bagi kita dan generasi muda lainnya untuk mengenal lebih jauh identitas nasional bangsa Indonesia ini.
ini ada 4, yakni suku bangsa, kebudayaan, agama, dan bahasa. Perlu diketahui juga bahwasannya Indonesia sangat kaya akan hal tersebut. Hingga sekarang, tercatat ada 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentulah kekayaan yang terbentuk sangatlah besar. Itulah identitas nasional yang kita semua miliki. Semua itu pula yang menjadi ciri dan karakter dari negara yang kita cintai. Keragaman ini tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif tersendiri. Keragaman bisa menjadi aset penting negara untuk dikenal oleh dunia demi kemajuan bangsa. Akan tetapi di sisi lain, hal ini juga penting untuk diperhatikan karena keragaman yang sangat kaya memiliki tantangan tersendiri. Tantangan ini berupa rentannya perpecahan yang bisa disebabkan dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh dari tantangan ini yakni diskriminasi dan etnosentrisme yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik dari yang lainnya. Karena itu, beragam identitas nasional yang kita miliki tentu harus tetap bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan Pancasila. Generasi sekarang perlu mengetahui betapa pentingnya identitas nasional ini. Apabila bukan kita yang mengenal identitas negara ini, lalu siapa lagi? Jangan sampai negara kita ini lebih dikenal oleh negara luar daripada oleh diri kita sendiri. Tetap landasi keragaman kita dengan semangat persatuan demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Pesan kami, seberagam apapun identitas kita atau semodern apapun budaya kita nantinya, bahkan sehebat apapun diri kita nanti, jangan pernah kita lupakan identitas dan jati diri asli bangsa ini. Nah, teman-teman, dari melihat video tadi, ada yang bisa menjelaskan tentang identitas yang ada di Lampung Barat? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Salah satunya buat budayanya Syukuran Sukabua, Bu. Itu dilaksanakan setiap habis Lebaran, mulai dari hari kedua sampai hari ke-6. Itu kecuali kalau misalnya, contohnya kalau kayak corona kemarin itu dihilangkan, kalau nggak ada permasalahan tiap tahun dilaksanakan. Jadi Syukura itu adalah menutupi wajahnya dengan sejenis topeng sehingga orang yang biasa kenal tidak mengenal dia. Dan yang sering dilakukan yaitu ada lomba panjat pinang tapi menggunakan kostum Syukura, di mana tujuan dari Syukura itu adalah untuk hiburan buat masyarakat yang berada di Kabupaten Lampung Barat. Syukura ini hanya dilakukan di masyarakat Lampung Barat dan menjadi budaya buat masyarakat Lampung Barat. Oke, bagus ya untuk si Latif. Sekarang masih ada lagi nggak? Bu, Ya, silakan Jis. menurut saya, Bu, kopi bisa menjadi salah satu identitas Lampung Barat. Dari sekian banyak kabupaten yang ada di Lampung, salah satunya penghasil kopi terbesar adalah Lampung Barat. Jadi kopi bisa menjadi salah satu identitas di Lampung Barat. Oke ya teman-teman semuanya. Jadi Ibu rasa sudah paham semua mengenai tentang identitas nasional ya. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, hakikat identitas nasional.
Identitas adalah ciri khusus atau keadaan khusus yang melekat pada diri seseorang atau kelompok orang, atau dapat dikatakan juga sebagai kumpulan dan ciri khas yang dapat membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional, suatu identitas yang ada melekat pada kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu wilayah yang terkait oleh kesamaan-kesamaan budaya, agama, budaya keinginan, dan juga cita-cita. Jadi identitas nasional itu merupakan 5 unsur ataupun 5 asas yang jati diri bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, memiliki persatuan dan kerakyatan, dan juga berkeadilan, yang tercermin dalam Pancasila yang menjadi jati diri dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, unsur pembinaan dan pembentukan bangsa Indonesia itu ada 5. Yang pertama, asal usul bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berasal dari ras Malayan Mongoloid dari rumpun Melayu yang diperkaya versi pencampuran darah dan ras. Yang kedua, kebudayaan. Domisili dari cara hidup suku bangsa Indonesia adalah bertani dan pelaut. Dilihat dari pranata sosial. Sedangkan yang ketiga, tempat tinggal yang terbuat yang ketiga, tempat tinggal yang disebut dengan nama khas tanah air Nusantara, yakni tanah tumpah darah seluruh bangsa Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan wilayah laut yang di dalamnya merupakan puluhan ribu pulau. Sedangkan yang keempat, nasib sejarah. Persamaan nasib pada zaman kerajaan besar seperti Sriwijaya dan juga persamaan nasib ketika dijajah oleh kolonial. Dan yang terakhir, cita-cita hidup bangsa, motivasi, visi dan misi meningkatkan bangsa Indonesia yang berdaulat. Selanjutnya, unsur-unsur identitas nasional itu ada 4. Poin pertama, suku bangsa. Kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial yang lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Poin kedua yaitu agama. Indonesia bukan negara agama tetapi negara beragama, di mana ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Masyarakatnya satu dengan masyarakat yang lain, menghargai dan toleransi dalam umat beragama. Poin ketiga, kebudayaan. Indonesia menjadi negara dengan banyak suku, kurang lebih ada 300 suku yang ada di Indonesia. Dan poin terakhir, bahasa. Menjadi suatu lembaga atas unsur bunyi dari setiap individu yang satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi sehingga terlaksana proses interaksi pikiran dan juga perasaan yang baik. Selanjutnya, integritas nasional, proses penggabungan atau penyatuan dari beberapa kelompok sosial budaya dalam persatuan wilayah sehingga terbentuk suatu identitas. Poin pertama, negara Republik Indonesia lahir, dijiwai, dibangun dan juga didirikan dari semangat kebersamaan oleh para pejuang dari berbagai wilayah. Poin kedua, memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain, antara masyarakat harus ada kesatuan yang utuh. Sedangkan poin ketiga, Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya dilandasi semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi selanjutnya mengenai teori paham tentang integralistik, yang mana negara terdiri dari individu-individu, kelompok, masyarakat yang penguasa yang berperan atau berkontribusi terhadap negara untuk mencapai tujuan bersama, yakni kemakmuran hidup masyarakat. Teori ini dianut oleh Indonesia dengan pemikiran Prof. Supomo dan Muhammad Hatta. Menurut Supomo, negara yang dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan termasuk aliran pikiran integralistik menyatakan definisi negara sebagai berikut.
Negara ialah suatu masyarakat yang integral menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Jadi itu penjelasan atau pemaparan tentang materi identitas nasional. Jadi teman-teman ada yang mau bertanya? Cukup Pak. Oke ya teman-teman semuanya, karena semua teman-teman sudah paham, maka kita ada tugas di pertemuan kedua ini. Buatlah video tentang suatu kasus menurunnya identitas nasional di daerah kita masing-masing. Jadi teman-teman semuanya, ini kan sudah jelas ya, sudah memahami semua teman-teman mengenai materi yang Ibu sampaikan. Jadi tugas ini Ibu akan bentuk tugas kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang dan akan kita presentasikan minggu berikutnya. Oke itu semuanya. Untuk tugas, ada yang belum paham atau ada yang mau ingin bertanya, silakan. Baik, berhubung teman-teman semua sudah paham dan sudah bisa membentuk kelompok masing-masing, jadi saya rasa materi kita minggu ini saya cukupkan, dan minggu depan kita sudah mulai presentasi untuk kelompoknya masing-masing. Baik, pertemuan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di minggu depan, oke? Oke Bu.